Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Pada video kali ini gue bakal cobain bagaimana impresi berkendara dari si Honda City Hatchback RS ini. Nah, video sebelumnya kami sudah buatkan video compact review bersama dengan komparasi dengan Honda Jazz, yaitu kakaknya sebelum mobil ini hadir di Indonesia karena generasi keempat dari Honda Jazz nggak masuk ke Indonesia. So, gimana nih rasa berkendaranya? Langsung aja kita jalan, makanya nonton video ini sampai selesai. Nah, yang pertama kali langsung dirasakan ketika berkendara dengan Honda City Hatchback RS ini adalah posisi berkendaranya yang tentunya ciri khas Honda banget nih Sobat Setir. Jadi dia rendah karena ya tadi kita bisa lihat di sini ada pengaturannya, bisa semakin rebah lagi mobil ini tempat duduknya, lalu juga pengaturan setirnya yang bisa tilt dan teleskopik sangat memudahkan kita untuk mencari posisi yang enak untuk berkendara. Selanjutnya juga dia punya steering nih yang udah dilapisi kulit, jadi nyaman banget digenggam. Termasuk juga di sini dia ada bagian yang pas nih buat jempol kita, jadi enak ketika digenggam. Nah, ketika berkendara mobil ini juga visibilitasnya bagus, dimana meskipun kacanya memang lebih pipih jika dibandingkan dengan Honda Jazz, dia tetap memberikan visibilitas yang baik, terutama spionnya ini kan yang emang bukan di pilar A itu ya, dia adanya di pintu. Nah, jadi dia ada kasih ruang, kita bisa lihat juga di bagian belakang spionnya. Nah, kalau Honda Jazz juga sama, tapi dia ada kaca lagi tuh tambahan karena ya kacanya panjang banget gitu. Ini udah nyaman banget, terus juga duduknya enak karena dia punya jok yang lumayan gede nih sayapnya, karena dia juga udah dilapisin sama suede, jadi bludru gitu ya, mewah dan juga nggak panas, serta juga nggak licin. Jadi ketika bermanuver nanti dia nggak bakal bikin kita geser-geser badannya. Selain itu juga dia punya dashboard ini yang nggak terlalu tinggi, jadi enak untuk pandangan ke depan. Jadi ketika mengendarai pertama kali mobil ini nggak perlu banyak adaptasi gitu, kayak langsung aja pede. Terus juga untuk posisi transmisinya mudah diraih, dia juga rem tangannya mudah diraih gitu loh. Termasuk juga tombol-tombol yang ada di sini nih, tombol-tombolnya masih banyak tombol-tombol fisik. Jadi ketika kita mau berkendara terus kita mau misalkan gedein volume, kecilin volume, itu masih ada tombol fisiknya memudahkan kita. Selanjutnya juga AC-nya dia juga masih berupa knob putar seperti ini yang sudah digital, tapi ya dia sangat memudahkan kita. Wih, enak. Berbeda sama Jazz yang dulu, dia lebih banyak yang tombolnya itu udah touchscreen gitu ya, termasuk AC-nya. Jadi lebih susah lah, harus meraba-raba dan ngelihat. Kalau ini kayak wah, dia tahu gitu. Nah, ini juga nih yang menjadi kelebihan dari Honda City Hatchback RS, dimana dia punya bantingan suspensi yang jauh lebih enak karena dia wheelbase-nya yang terpanjang nih di kelasnya 2,6 meter, dimana hal ini membuatnya menjadi punya karakter bantingan suspensi yang empuk. Nih, ketika ada speed bump dia jauh lebih empuk. Nih, tuh smooth. Terus juga dia punya kekedapan kabin yang bisa dibilang kayak gue pribadi kayak gimana ya, kayak terkejut gitu loh, ini beneran Honda gitu. Soalnya belum lama ini gue juga habis naik Jazz yang GK5. Nah, itu berasa banget noise dari ininya, bannya. Kalau ini wih, adem, sunyi, nyaman banget. Jadi selain dia udah empuk, dia road noise-nya minim, dia juga punya audio yang enak nih Sobat Setir. Jadi si head unitnya kan sudah terintegrasi nih, bisa connect ke Android Auto dan Apple CarPlay. Sudah OEM, jadi emang manis bentuknya juga, bagus, interface-nya juga bagus. Selain itu dia punya 8 buah speaker, jadi di belakang tetap dapat tweeter. Jempolan banget nih Honda. Jadi untuk pengemudinya nyaman, di belakang yang duduk juga nyaman gitu. Wih, enak.
Oke Sobat Setir, selain tadi dia punya kelebihan bantingan suspensinya itu empuk, tapi dia masih tetap impresif nih untuk kita bermanuver. Tuh. Masih minim untuk body rollnya. Masih oke banget. Terus juga steeringnya menurut gue sih lumayan direct ya. Ketika kita belokin tuh dia nurut, dia ikut. Jadi untuk kita berkendara santai ataupun kita tiba-tiba pengen bermanuver atau pengen sedikit agresif, mobilnya nih tetap bisa nurut, bisa tetap ikut. Jadi sesuai banget dengan karakter masyarakat Indonesia. Ada yang suka emang santai, ada yang suka pengen agresif. Nah, dia bisa menyesuaikan gitu Sobat Setir. Di depan ada lumayan belokan, gua nggak rem, kita di kecepatan 70 km per jam, kita belok, tuh masih oke, nggak yang gitu, nggak ke bawah gitu loh, oke banget. Jadi suspensinya tuh bisa dibilang ini jempolan nih Honda gitu, kayak rasanya tuh kayak naik kelas, mantap, nyaman banget. Enak banget. Dan selain itu juga dia kan kalau pengen dibawa nyaman, dia tuh punya ikon nih di sini. Jadi tombol ikon ini bisa dibilang juga eco driving, dimana kalau kita pencet nanti dia keluar indikator ada daun di atas itu tuh di speedometer kita di cluster instrumen. Nah itu nanti si putaran mesin akan dibuat jadi lebih rendah lagi RPM-nya, jadinya kita bisa berkendara lebih irit konsumsi bahan bakarnya. Jadi kalau dulu di Honda Jazz belum ada fitur ini. Ini pertama kalinya hadir di Honda City Hatchback RS. Nah, ketika kita mau berkendara yang sedikit agresif, kita tinggal matikan ikonnya, terus nanti kita masukin deh ke mode S alias Sport. Selain itu juga dia bisa kita mainin pedal shift ya. Langsung aja kita coba, kita lihat sekaligus kita coba bagaimana akselerasinya dari 0 ke 100. Oke, kita udah ketemu jalan yang relatif kosong nih, dan kita langsung aja coba. Nah, di Honda City Hatchback RS ini ada vehicle stability control yang kita bisa matiin. Nah, jadi kita bisa tes performanya. Kalau dinyalain ya untuk safety ya, jadi nggak gampang tergelincir. Tapi ini kita coba lihat. Kita udah masukin ke S, kita coba matiin AC-nya. Oke, kita lihat nanti kita main di pedal shift juga. 3, 2, 1. Oke. Nah, dia ada simulasi CVT-nya tuh bisa ngoper sendiri kayak jadi giginya itu kayak manual gitu ya, selayaknya mobil manual. Jadi lebih fun untuk dikendarai. Memang dia masih pakai CVT, tapi jauh lebih responsif dan lebih punya karakter yang berbeda daripada CVT pada umumnya, karena dia ada kayak perpindahan gigi, simulasi perpindahan gigi. Jadi kayak udah sampai red line dia akan turun gigi gitu suaranya. Jadi memberikan rasa berkendara itu yang fun to drive. Berasa banget ya bedanya ketika tadi di Eco dan juga sekarang tadi sempat di Sport Mode, langsung RPM-nya naik, dijaga di atas untuk memberikan responsif dari mesin ini yang lebih baik lagi. Untuk datanya memang mobil ini akselerasinya dari 0 ke 100 itu di angka 10 detikan, 10,3, 10,2 detikan. Hal itu masih sama dengan Honda Jazz, yang mana memang mesinnya bisa dibilang di bawahnya ini ya. Tapi karena emang dimensinya yang besar, lalu juga melebar, serta juga bobotnya bertambah, jadinya akselerasinya nggak beda jauh nih, masih sama-sama di 10 detik, sekian gitu. Tapi angka itu juga nggak bisa dibilang jelek, karena ya rata-rata hatchback di Indonesia segitu. Bahkan yang Honda Jazz itu memiliki angka paling tinggi dulunya
untuk horsepower ataupun output dari mesinnya. Gitu Sobat Setir. Dan meskipun dibejak-bejak, meskipun tadi juga pas syuting kita stay mobilnya hidup terus, nah average konsumsi bahan bakarnya masih bisa di 14,5 liter. Jadi ini tadi beberapa mungkin hampir sejam kali mobil ini bisa hidup jadi diem gitu, parkir untuk ambil footage segala macam pas syuting, AC hidup. Dan ya itu lihat average konsumsi bahan bakarnya masih di 14,5 liter. Dan kalau untuk di jalan di dalam kota, mobil ini bisa di sekitar 15 km per liter umumnya kalau dalam kota macet-macetan gitu, stop and go. Dan kalau di tol, di rute tol, dia masih bisa di atas 20 km per jam. Maksud gua 20 km per liter. Jadi salfok. Jadi emang mobil ini memiliki teknologi yang mana dia bisa memberikan rasa fun to drive, tapi juga efisiensi konsumsi bahan bakar yang baik. Hal ini karena memang targetnya si Honda City Hatchback RS ini memang diperuntukkan untuk banyak digunakan di dalam kota. Tapi kalau ingin jalan-jalan, ingin keluar kota, siapa takut gitu loh. Kayak mobil ini juga ready kok. Udah ada cruise control, ruang belakang bagasinya juga lega, serta juga handlingnya yang baik, serta si suspensinya yang nyaman untuk berkendara jarak jauh sekalipun. Posisi duduknya juga oke. Jadi mobil ini bisa dibilang punya dua dunia kali ya. Punya ya, dia multifungsi gitu, kayak bisa buat di dalam kota hayu, masih enak buat stop and go. Tapi ketika kita mau jarak jauh keluar kota, mobil ini juga hayu gitu. Mantap Honda. Oke Sobat Setir, jadi setelah kita cobain langsung bagaimana sensasi berkendara dari si Honda City Hatchback RS ini, serta di video sebelumnya juga kami telah membuatkan komparasi dengan Honda Jazz. Baik dari secara keseluruhan ya, mobil ini bisa dibilang lebih unggul, mulai dari dimensinya yang sekarang lebih panjang, lalu juga mesinnya yang sekarang jauh lebih irit, lebih canggih, dan juga lebih responsif. Serta fitur-fitur yang ada di dalam juga lebih memanjakan, termasuk multimedianya. Serta yang paling oke juga saat kita berkendara, mobil ini jauh lebih nyaman, termasuk dari bantingan suspensi serta kedepan kabinnya yang jauh banget jika dibandingkan dengan Jazz GK5 yang terakhir ada di Indonesia. So, untuk harganya mobil ini yang varian CVT dia di 340,9 juta, dan yang manual 6 speed dia di 330,9 juta rupiah. Bagaimana menurut kalian? Sebenarnya sebelum ini saat ada PPNBM, dia harganya hanya di 300 juta kecil. Tapi sekarang sudah tidak ada PPNBM, ya itu harga normalnya. So, buat kalian layak nih dipertimbangkan, meskipun memang dia jadi city car atau hatchback yang termahal di Indonesia. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga follow Instagram kami di setir.kanan. Gua Krisnadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!